Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi Read-Only Property Interface di Kotlin Generic. Sebelumnya, di materi Object Oriented Programming dengan Kotlin, kita sudah belajar tentang delegate di Kotlin ya. Di Kotlin ada sebuah interface generic yang bisa digunakan sebagai delegate property, di mana propertinya bersifat read-only alias immutable atau val. Namanya adalah read-only property. Read-only property ini bisa digunakan sebagai delegate, sehingga sebelum data kita kembalikan di properti tersebut, kita bisa melakukan sesuatu. Atau bahkan kalau misalnya teman-teman pengen ngubah value-nya bisa. Padahal kan kenyataannya sebenarnya nggak bisa dirubah ya kalau misalnya immutable. Tapi teman-teman bisa ngelakuin manipulasi kalau menggunakan delegate read-only property ini. Nah, seperti apa kodenya? Jadi, di sini teman-teman bikin kelas, terserah nama kelasnya apa. Tapi teman-teman nanti extend read-only property, di mana di sini value-nya. Nanti kita akan lihat parameter pertama itu apa, parameter kedua itu apa ya. Nah, selanjutnya tinggal teman-teman override sebuah function yang namanya getValue. GetValue ini akan mengembalikan generic string karena ikutin string seperti ini. Nah, di sini reference-nya any, artinya reference itu ini ya, objek pemilik dari properti ini. Nah, kita bisa masukkan any biar semuanya bisa. Contohnya di sini ada class name with log, dia bisa pakai juga karena dia masuk ke any. Nah, selanjutnya kita print line, contohnya teman-teman akses propertinya. Di sini ada parameter property, ini untuk mendapatkan detail data propertinya. Properti misalnya .name untuk dapetin nama propertinya. With value misalnya data ya, diambil dari data ini di constructor. Teman-teman bisa langsung ubah juga datanya. Nah, artinya ketika teman-teman ngambil name ini, get value ini akan dieksekusi. Jadi teman-teman bisa ngelakuin sesuatu dulu di sini, contohnya ngelakuin print line. Setelah itu ngebalikin datanya, di mana datanya teman-teman coba uppercase-in, artinya ngemanipulasi data aslinya dari si constructor data ini. Nah, selanjutnya di sini teman-teman cukup bikin file propertinya. Terus di sini saya string by ya, artinya ini delegation log read only properties sama nama kelas ini. Lalu masukkan constructor param dari constructor ini. Sekarang kita coba praktekkan. Jadi kita akan bikin sebuah file di sini namanya read only property. Kita akan bikin kelas ini dulu ya, log read only property, log read only property. Setelah itu di sini kita masukkan file data ya, atau apa tadi namanya, data ya, data string. Satu di sini read only property. Nah, di mana kalau teman-teman perhatikan read only property di sini ada in r. Jadi dia langsung sebutkan ya in kalau dia cuma bisa masuk doang. Di parameter ada out, artinya dia di return value doang. Nah, di sini teman-teman bisa baca juga di dokumentasinya R itu apa. Jadi R itu adalah type of object which on the delegate property. Jadi objek yang memiliki property delegate ini. Nah, kalau teman-teman pengen bisa buat semuanya, tinggal masukkan any aja. Nah, di sini adalah tipe propertinya. Misalnya kalau misalnya string, ya masukkan string. Kalau misalnya tipenya integer, ya integer. Nah, misalnya kita pengennya string, karena di sini kita masukkan string. Tapi di sini kita pengen siapapun bisa pakai, jadi kita masukkan any. Selanjutnya di sini string juga ya, karena kita pakainya string. Lalu kita override implement members. Oke. Nah, teman-teman bisa ngelakuin apapun, misalnya print line, access property. Kita akan ambil dari parameter property yang ini, itu k property, ini Kotlin property. Teman-teman bisa lihat di sini detailnya apa aja yang bisa dipakai ya. Nah, contohnya titik name, artinya nama propertinya nanti. With value kita ambil dari data ini. Selanjutnya teman-teman return data. Kalau teman-teman pengen misalnya coba manipulasi datanya, teman-teman bisa misalnya titik to
uppercase untuk nge-uppercasein si stringnya. Nah, selanjutnya kita akan buat si kelas ini, name with log. Jadi kelas name with log, param ya, di sini string, di sini file name, string by, tinggal teman-teman masukkan log read only property di sini paramnya. Selesai seperti ini. Nah, kita coba bikin main. Di sini file name with log sama dengan name with log Eko misalnya ya, atau Eko Kurniawan. Nah, selanjutnya teman-teman coba print line name with log titik name sekali, 2 kali. Kita lihat hasilnya. Kita akan run. Nah, lihat hasilnya. Kalau teman-teman perhatikan, jadi ketika teman-teman mengakses name, karena di delegate ke log read only property, maka ini akan selalu diakses. Jadi ketika ngambil name, ini yang diakses. Ketika ngambil name, ini yang diakses. Makanya keluar lagi access property name with value. Jadi teman-teman sebenarnya walaupun di sini value-nya adalah file ya. Mana? Di sini file. Tapi karena kita delegate ke objek yang lain, maka teman-teman sebenarnya bisa ngemanipulasi data di sini. Jadi bisa aja teman-teman di sini misal var counter integer ya sama dengan 0. Lalu di sini tambahkan counter misal. Lalu di sini counter plus plus. Nah, ini kalau kita running, jadi akses pertama 1, akses kedua 2, karena kita menambahkan counter di belakangnya. Ya, jadi bisa seperti itu. Jadi walaupun ini file, tapi karena kita delegate, jadi seakan-akan bisa ngerubah si isi value-nya. Nah, tapi inti dari materi ini adalah, kalau teman-teman perhatikan, read only property dia adalah generic class, karena dia punya generic parameter type R dan juga T, di mana ini adalah in, di sini adalah out. Next, kita akan bahas tentang materi read-write property interface.